Santapan Harian Rabu 4 November 2020. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal yang ke-21, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami meneguhkan hati untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu ya Kristus. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin. Yesaya 21 ayat 13 sampai 17. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia, kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema. Keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang, ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Sahabat Santapan Harian, perjuangan seseorang untuk hidup bukan hanya sekedar makan dan minum, tetapi seseorang juga berjuang mencari kenyamanan dan kemewahan hidup. Ketika mengejar semua itu, banyak orang yang menggantungkan hidupnya kepada Mamon dan bukan kepada Allah. Bangsa Arab bersekutu dan bergantung secara politis kepada kerajaan Babilonia yang dinubuatkan akan segera dihancurkan Allah. Penghancuran itu diteruskan sampai kepada kerajaan sekutunya. Dinubuatkan bahwa kafilah Dedan, yaitu orang Arab nomad utara, akan lari mencari perlindungan. Mereka akan lari ke selatan, menuju kota Tema, yaitu kota oasis yang kaya karena berada di jalur utama perdagangan. Dinubuatkan bahwa di kota itu akan ada banyak pelarian asing, para korban perang yang meminta hospitality atau praktek kesalehan kuno yang melayani orang asing. Ironisnya, hospitality ini menjadi sia-sia karena kehancuran akan terjadi. Nubuat ini ditegaskan dengan habisnya keperkasaan suku Kedar, yaitu suku pedagang nomad dari utara. Kehancuran bangsa Arab terjadi secara total dari utara sampai dengan ke selatan. Hal itu menunjukkan bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada segala kekuasaan bangsa-bangsa yang hebat pada masa itu. Allah mau menunjukkan bahwa Dia berdaulat atas segala kekuasaan yang hebat di muka bumi ini. Ketika penghakiman Allah terjadi, tidak seorang pun dapat mengelak. Karena itu sungguh sangat disayangkan jika umat Allah menggantungkan hidupnya di luar kuasanya. Pada zaman ini banyak orang yang mengaku percaya dan menyembah Allah. Namun ternyata hidupnya sangat bergantung dan terjerat oleh uang, jabatan, kekuasaan, harga diri, dan lainnya. Orientasi hidup hanya terarah kepada hal-hal yang justru merupakan kesia-siaan karena segala materi di dunia ini tidak ada yang abadi. Hanya Allah yang abadi. Tempat kita seharusnya bergantung. Marilah kita sepenuhnya menggantungkan hidup hanya kepada Allah yang penuh kuasa. Mari kita berdoa.
Ini komitmen kami untuk selalu hidup sepenuhnya bersama Engkau, ya Kristus. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami bertekad. Amin.